Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa titipkan komentar setelah menonton. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ingin support channel ini, di sini ada link Saweria. Jangan lupa dipencet untuk berinfak. Nah, di sini kita kedatangan satu video di mana ada yang komplain dan ada yang komen, bahkan sampai nangis-nangis. Gereja kami susah kali dibangun di Indonesia. Kenapa ya? Kenapa Menteri Agama seperti ini? Susah kali gereja kami untuk dibangun. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman-teman tentang hal yang seperti ini? Ya. Dan bahkan dia mengatakan bahwa masjid ini terlalu liar terbangunnya. Masjid ini sangat liar, bahkan toanya kemana-mana bikin berisik katanya. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya teman-teman. Let's go. Kemudian kalau sekarang udah dimulai dibangunin aguan nih, wah, udah senyum-senyum gitu. Dia nggak pernah berpikir bagaimana susahnya mengurus izin gereja. Gitu. Aturan itu dulu yang dikedepanin. Itu yang dijadikan jargon oleh dia, bukan masjid. Yang masjidnya sudah banyak banget, musola banyak banget di Indonesia ini. Ngapain ngurus itu? Dan masjid di Indonesia itu liar. Ya. Liar dalam arti kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, Malaysia atau Arab Saudi. Gitu. Masjidnya nggak terkontrol. Toanya sembarangan, ngawur, khutbahnya juga kemana-mana, nggak ada kontrol dari pemerintah. Itu kelalaian salah satunya Menteri Agama. Tapi Pak Nasaruddin saya lihat kok nggak concern ke sana ya. Dia mikirnya itu madrasah. Ya mungkin sekarang yang yang perlu membutuhkan prioritas. Mungkin karena programnya ini ada yang perlu diprioritasin, Mas. Ya. Mana ini program-program yang perlu diprioritaskan. Ya betul. Tapi kan dia nggak menyentuh persoalan secara esensial. Pak Nasaruddin itu hanya melihat gejala di permukaan. Jadi orang demam, panas gitu kan. Padahal penyakitnya mungkin dia lapar, kurang makan. Kasih makan biar gak demam gitu loh. Dia hanya lihat demamnya, dikasih penurun panas doang. Jadi inti masalahnya nggak diselesaikan. Nah, madrasah dalam pemahaman saya yang dipersoalkan itu madrasah swasta kan. Madrasah swasta itu dikelola oleh yayasan, kadang oleh pondok pesantren, kadang oleh desa atau oleh kelompok gitu. Perorangan ya. Perorangan kadang. Jadi kalau madrasah itu kan ada yang negeri sebenarnya, Mas. Madrasah negeri gitu ya. Ada. Nah, ini simptom ini yang harus diperbaiki. Dasarnya bukan gejalanya yang diobati ya. Panas, kasih obat penurun panas, tapi padahal sumbernya bukan itu. Madrasah juga begitu. Sumbernya apa? Sumbernya karena dia dikelola oleh yayasan. Misalnya kalau itu dibantu oleh pemerintah, dibikin madrasah yang bagus, gurunya digaji oleh negara. Nanti ketika muridnya banyak, madrasahnya gede, yang untung siapa? Yang punya yayasan. Terus yang punya yayasan hedon, beli mobil mewah, haji tiap tahun, kawin lagi gitu kan. Karena berkecukupan. Efeknya ke sana, meskipun nggak semua ya. Nah, pemerintah kan juga nggak mau jor-joran untuk membiayai properti milik pribadi, ya rugilah. Tapi kan lembaga madrasah ini kan berjuang untuk umat, Mas. Nah, berjuang untuk umat, mereka memakai kadang pakai uang pribadi untuk biaya sekolah, untuk membiayai ini. Meskipun ada sebagian siswanya yang bayar, tapi bayarannya nggak mahal lah. Kadang tidak cukup juga untuk membiayai gaji-gaji guru. Betul. Karena itu perlu dibantu. Mas, intinya begini. Ya, pemerintah jangan terlalu abai lah, jangan bersikap adil, maksudnya begitu. Nah, kalau dia nuntut keadilan, justru Menteri Agamanya yang nggak bersikap adil. Ini maksudnya begini. Oke lah, kalau memang umat Islam ingin diperhatikan, ya masjid pengen dibangun, madrasah pengen diopeni pemerintah. Menteri Agama sebagai wakil pemerintah ngacak dulu. Itu izin bikin gereja, kamu udah bantu nggak? Kamu boro-boro bantu, kamu mikirin kan aja masih baru jadi menteri, Mas. Ya kalaupun baru dia statement lah minimal. Ada banyak daftarnya, ada puluhan gereja yang bermasalah dan nggak. Mungkin dia bergerak lewat senyap aja, Mas. Beliau. Senyap atau cemen. Nah, mentalnya nggak berani. Madrasah juga begitu. Kita berkaca pada sekolah Katolik misalnya. Ada nggak mereka ngemis-ngemis bantuan ke pemerintah? Kalau ada bantuan misalnya dari daerah, oke lah diterima kan mungkin. Saya nggak tahu prosedurnya. Tapi kan nggak ada mereka pakai kotak amal ke jalan-jalan minta. Oke teman-teman, mari kita kritisi bahwa yang harus kita sadari. Apa kemudian yang harus kita sadari?
bahwa itu rentanitas daripada setiap penganut agama, bukan Islam doang. Kenapa mata Anda begitu kecil melihatnya? Mata Anda begitu melihat bahwa di Indonesia ini kenapa izin pembangunan gereja ini begitu sulit? Karena itu rentanitas. Apa maksudnya rentanitas? Buka mata lebih besar untuk melihat dunia. Sekarang di negara yang mayoritas Muslim, mayoritas Kristen, maka mereka akan sangat berpikir agar jangan ada agama lain yang terbentuk setelah mereka. Karena ingat, teologi itu adalah penjelasan terhadap Tuhan yang berbeda-beda. Hindu tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kristen percaya bahwa ada anak Tuhan yang menebus dosa. Lalu Islam adalah agama yang tidak percaya manusia jadi Tuhan. Maka di dalam prosesi keagamaan, ya ingat Tuhan itu satu. Jangan karena agama banyak kita mengkhianati Tuhan itu satu. Ingat, jikalau satu agama benar, maka yang lain yang menyuguhkan Tuhan sedang memfitnah Tuhan. Maka saat kita membuka mata kita begitu lebar melihat dunia, maka wajar kami yang Muslim bahkan tidak protes. Ini karena cengeng saja. Kami yang Muslim tidak protes di negara luar yang bermayoritas Kristen dilarangnya untuk berkembang agama kami, berkembang agama Islam. Kami lepas tangan karena kami sadar itu rentanitas. Kalau lu rentan Kristen, maka lu akan melarang agama lain yang tidak meyakini Tuhan lu, agama lain yang mengkhianati Tuhan lu, agama lain yang menghina Tuhan lu itu berkembang. Karena ingat, kenapa Islam tidak bisa bangkit di negara Kristen? Karena wajar kata saya. Karena mayoritas Kristen meyakini Isa ataupun Yesus itu sebagai anak, tapi agama kami meyakini dia manusia biasa. Maka kepada pemahaman Yesus sebagai manusia biasa, maka dibatasi untuk cakupan penyebar luasannya. Lalu di Indonesia, dengan perjuangan daripada pribumi, dengan daripada jajahan Belanda dengan tiga sistem moto daripada mereka, yaitu gold, glory, dan gospel, di mana gold itu mengambil hak daripada pribumi, daripada kekayaan pribumi, glory menginjak kehormatan daripada pribumi, gospel penyebaran Injil, di mana hak daripada pribumi dulu meyakini Tuhan yang satu yang tidak pernah menjadi makhluk, lalu kemudian disisipkan Tuhan adalah makhluk, lalu yang berkembang adalah ajaran Tuhan bukan makhluk. Maka saat ajaran ini berkembang, ajaran ini akan membatasi segala ajaran yang memfitnah ajaran dasar. Maka itu adalah sebuah kewajaran. Maka itu adalah sebuah tindak lanjut untuk membatasi pemfitnahan terhadap Tuhan. Lalu soal kelayakan beragama. Lalu saat dibangunkan gereja-gereja yang berhasil terbangun, ya udah. Tapi untuk berkembang luas mohon maaf. Karena itu rentanitas. Bukakan mata Anda. Lebih lihat cakrawala dunia berpikir. Bagaimana kemudian dibatasi Islam di negara lain, kenapa tidak protes? Kenapa kemudian dibatasi agama Anda di mayoritas Islam Anda protes? Jikalau ingin bangun gereja besar-besar, maka bangunlah di luar, nggak jadi masalah. Nih orang Kristen Indo misalnya pengen bangun gereja di Jerman. Apakah kami yang Indonesia datang ke sana? Woi, jangan bangun di Jerman. Tidak, bangun. Ya, keluarkan dana. Ya. Wah, di Indonesia susah berkembang. Maka kami akan kembangkan gereja kami di luar. Kami akan keluarkan dana keluar untuk bangun gereja di Roma. Monggo toh, kami nggak ada yang larang. Tapi jikalau ini di Indonesia dengan mayoritas Muslim, kami akan mempertahankan majority sama seperti di sana. Saat di sana mempertahankan majority Kristen dengan rentanitas umat beragama, lalu kenapa yang menjadi masalah saat kami mempertahankan majority? Untuk menunjukkan apa? Ini skeptis dalam berpikir. Ya. Tapi soal berbuat baik, Allah saja sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah, jangan kamu bawa nama Allah untuk, ya, dalam sumpahmu untuk mengadakan permusuhan dan tidak menciptakan perdamaian. Tapi Allah menyuruh kita umat Islam untuk menghormati mereka. Bagaimana menghormati? Sebagai manusia. Mereka butuh makan, kasihlah mereka makan. Mereka sakit, rawatlah mereka.
Jadi antara hubungan kita itu antara kemanusiaan, bukan dalam teologi. Anda berpaham Isa sebagai anak Tuhan dan Anda mengatakan bahwa Tuhan beranak, itu mohon maaf, itu fitnahan bagi kami terhadap Tuhan. Maka disitulah ajaran yang mengajarkan tentang Tuhan beranak kami batasi. Sama seperti kita meninjau daripada era Rasulullah. Ketika Rasulullah menaklukkan negeri-negeri yang tempat berdagang, misalnya Syam, misalnya Persia, misalnya Mekah, misalnya Madinah, negeri-negeri perdagangan. Saat ada non-muslim datang kepada negeri tersebut, diterima dengan hangat. Mereka mendapat hak sama seperti haknya orang muslim. Tapi satu syarat, jangan kembangkan agama Anda di sini. Kalau soal berdagang semuanya adil. Apa yang namanya adil? Jikalau dibelinya kepada muslim Rp5.000, kepada Anda juga wajib dibeli Rp5.000. Maka hak beli juga sama. Tapi satu, dilarang membangun tempat ibadah. Karena rentanitas, ketika sudah capek Rasulullah itu menaklukkan tempat-tempat perdagangan, lalu kalau berkembang satu ajaran lain, nanti ditaklukkan lagi. Itu sistem pikir namanya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ajaran yang memfitnah Tuhan jangan berkembang. Itu rentanitas daripada satu agama. Lalu kita melihat, kenapa Indonesia ini mengekang? Wajar. Karena kami adalah mayoritas, mengekang minor untuk berkembang menjadi major. Sama seperti negara luar, buka lebih besar cakrawala, di mana majornya agama kalian untuk menghentikan minor menjadi major, cocok, sesuai, ya. Tapi soal Anda protes gereja tidak bisa dibangun di Indonesia, bangun di luar, bangun di luar. Anda inginkan mengagungkan rumah Tuhan, bangun di luar. Bangun begitu banyak, nggak ada orang Indonesia yang protes. Tapi kalau dibangun di Indonesia, mohon maaf, agak sedikit sulit. Karena perkembangan yang tadi, karena pertimbangan yang tadi, bahwa major akan selalu mempertahankan majornya, tanpa ingin membesarkan yang minor. Karena pembahasan kita berbeda. Karena ketuhanan kita berbeda. Dimana kami nggak mau yang memfitnah Tuhan menjadi makhluk, itu berkembang. Maka langkah daripada Menteri Agama udah sangat hebat dan sangat tepat. Sama seperti keagamaan di sana yang melarang untuk besarnya agama lain. Di agama yang mayoritas Hindu, ya, juga melarang berkembangnya Islam, juga melarang berkembangnya Kristen. Karena apa? Seperti yang tadi, memfitnah Tuhan mereka kalau mereka menjadi major nanti. Karena faktanya ini minor, misalnya Kristen minor. Kita izinin berkembang, berkembang terus, Islam hilang. Karena apa? Mereka akan menjadi major. Paham? Kalau seandainya mau membangun gereja, jangan di sini, di tempat yang banyak gerejanya, bangun, nggak jadi masalah. Maka selama ada Menteri Agama Islam, maka tanggapan yang tepat adalah menghentikan minor untuk berkembang. Itu sudah sangat luar biasa daripada tanggapan daripada pemerintah. Sekarang daripada madrasah. Daripada madrasah, untuk apa ini banyak-banyak madrasah? Sangat penting. Karena mendidik anak-anak Indonesia untuk kian tidak memfitnah Tuhan. Diajarkan Tuhan beranak. Kami membatasi dengan adanya madrasah. Jangan percaya ya, kalau Tuhan itu beranak, oke. Tuhan itu terbagi 3. No. Tuhan itu 1. Ya. Dimana 1 itu tidak terbagi. Mengajarkan hal tersebut. Mengajarkan untuk kembali ke tempat asal. Bagaimana mengajarkan kembali ke tempat asal? Ingat, dunia ini kalau kita ingin buka cakrawala, sebenarnya dunia ini tidak terlalu penting. Anda hari ini mencari validasi ya, tentang diri Anda bahwa Anda ingin diakui. Anda bakalan mati loh. Mencari sebuah kehormatan. Sampai kapan Anda bisa mempertahankan kehormatan jika kematian ada untuk Anda? Anda mencari kemewahan. Sampai kapan Anda bisa mewah jika di dalam kemewahan itu ada kematian? Segalanya kelar, segalanya selesai. Tapi Islam mengajarkan untuk kembali kepada Tuhan. Inna lillahi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana apa? Dengan adanya madrasah, kembangkan ketauhidan, kembangkan tentang Tuhan. Ingat, apa yang kamu cari di dunia tidak akan bisa kamu nikmati selamanya. Semua akan mati. Lalu kita melihat faktor daripada kehidupan ini, karena adanya kematian, bahwa ini adalah hal yang sia-sia jika kita push secara total. Tapi Islam mantap menjabarkan adanya surga yang sifatnya jannatul khulud, yang sifatnya selamanya. Jadi apa yang kita kejar di muka bumi ini,
yaitu tentang penghambaan diri terhadap Tuhan yang menciptakan kekekalan di dalam surga. Lalu apa yang kamu dapat dalam surga? Tidak ada berkesudahan. Kamu dapat yang namanya istana, maka istana itu akan selamanya. Kamu dapat yang namanya sebuah keagungan di dalam surga, maka itu sifatnya selamanya. Kamu dapati kemewahan dalam surga, maka itu sifatnya selamanya. Maka Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang kamu cari di dunia ini tidak ada gunanya. Karena yang paling berguna jikalau itu kekal. Masalahnya di dunia adanya kematian. Itu. Jadi sudah terjawab ya. Langkah daripada pemerintah hanya untuk menghentikan yang namanya minor menjadi major. Dan itu fakta daripada setiap negara, bukan Indonesia doang. Kepada negara yang bermayoritas muslim, mempertahankan majornya, menghilangkan minornya kalau bisa. Di fakta yang Islam ini menjadi minor, sadar diri Islamnya. Jikalau tidak bisa berkembang majoritasnya, dia akan bertahan di minor. Tapi akan tetap menyebarkan. Bukan protes masjid kami tidak dibangun, tidak. Yaitu menyampaikan kepada setiap orang bahwa ada Tuhan yang benar. Maka kami tidak melarang. Contoh, misalnya ada tiba-tiba dalam hal menemukan Tuhan, orang Kristen datang, Bang Daman, Islam itu kayaknya bukan pilihan yang tepat deh. Ini buktinya Bang. Coba Anda berpikir bla 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 bla. Tunjukkan sistemasi berpikir. Oke, fine. Menunjukkan apa? Rentanitas daripada manusia. Tidak mau dong manusia lain tidak selamat. Ya kan? Manusia lain tidak bertuhan ataupun manusia lain mendapati segala sesuatu yang salah. Maka ditunjukkan kebenaran. Sama seperti kami Islam meyakini agama kami benar. Maka penyebarannya akan terus pesat. Namun alhamdulillah dalam Ramadan ini kita bisa melihat begitu banyak yang mualaf. Untuk menunjukkan apa? Datanglah dan sampaikanlah bahwa suatu saat Indonesia ini menjadi mayoritas dan full mayoritas Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu Anda ingin membawa apa? Fakta daripada oknum. Misalnya apa? Ketika gereja itu diganggu ibadahnya, itu nggak boleh. Nah, saya setuju. Ketika gereja itu, andaikan gereja mau dibangun, maka secara tidak langsung sikap kita orang muslim, hentikan, jangan dibangun. Kalau bisa. Kenapa seperti itu Bang Daman? Seperti yang saya bilang tadi, minor jangan berkembang. Karena faktornya, majornya Islam. Sama seperti di agama Hindu tidak boleh berkembang Islam, tidak boleh berkembang Kristen. Minor dipertahankan untuk tidak berkembang, dan major akan terus berkembang. Tapi kalau gerejanya sudah terlanjur dibangun oleh kebijakan pemerintah, hormati. Mereka beribadah, izinkan. Mereka ingin membuat perayaan ataupun perencanaan, silahkan. Jadi ibaratnya yang belum ada, hentikan, jangan ada lagi. Tapi kalau yang sudah ada, hormati mereka. Karena itu kebijakan daripada pemerintah. Di dalam prosesi mereka menghargai setiap keagamaan. Seperti itu ya penjelasan daripada Bang Daman. Terima kasih banyak. Ini dua orang ini nggak tahu nih apa yang mereka bicarakan ya. Terima kasih banyak. Sekian saja video kita pada hari ini. Salam penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian.